Hai semua, balik lagi bersama Review Movie. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah film dari negeri gingseng yang berjudul Vanishing Time, A Boy Return. Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak kecil yang masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah benda misterius, di mana benda tersebut membuat mereka menjalani hidup tidak normal, di mana waktu di dunia yang mereka jalani berhenti, bersama orang-orang yang ikut berhenti. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like, karena dengan begitu kalian sudah dukung channel kita agar terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Film dimulai ketika seorang gadis tiba di lingkungan barunya. Dia bernama Sorin, gadis yatim piatu yang harus pindah karena pekerjaan orang tua angkatnya. Sorin melanjutkan tahun ajaran barunya sebagai siswa kelas 6 SD. Tidak ada yang spesial di sekolah barunya. Dia menjauhi kerumunan dan menikmati makan siangnya seorang diri. Di sekolah, teman-temannya menganggap Sorin sebagai pribadi yang aneh, terutama setelah mereka tidak sengaja melihat blog miliknya yang berisikan hal-hal misterius dan tidak masuk di akal. Sorin selalu menjalani hidupnya dengan kesepian, hingga suatu saat dia bertemu dengan Sungmin, siswa satu sekolahnya yang tinggal di panti asuhan. Sejak saat itu, Sungmin mulai tertarik dan mulai memperhatikan Sorin dari kejauhan. Saat pulang sekolah, Sorin memergoki Sungmin yang terus mengikutinya dari belakang. Tak disangka, pertemuan itu membuat mereka semakin dekat. Suatu ketika mereka sepakat untuk mencoba permainan misteri yang dipercaya bisa menghadirkan makhluk halus. Dengan huruf buatan, mereka saling bertukar informasi tanpa takut diketahui siapapun. Sesampainya di rumah Sorin, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk memulai permainan. 대답 써져 있어? 내 거 먼저 봐. 야, 이게 뭐야? 소원은 적응하는데? 아니야, 진짜. Sejak saat itu mereka semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Di suatu hari mereka menemukan sebuah rumah terbengkalai di tengah hutan. Tanpa mencemaskan hal lain, mereka saling mengobrol dan terbuka satu sama lain. Mereka berdua saling menyukai dan saling menyatakan perasaannya. 나 좋아해? 계속? Walaupun terasa canggung, pada akhirnya mereka bisa menjalani hari seperti biasanya. Saat pulang sekolah, Sorin bertemu dengan Sungmin dan teman-temannya. Saat itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah tempat konstruksi terowongan yang akan diledakkan, tempat di mana ayah angkat Sorin bekerja. Tidak lama dari itu, Sorin ikut bersama mereka, walaupun sempat ditolak karena dia satu-satunya perempuan di kelompok tersebut. Setibanya di perbatasan, satu di antara mereka memutuskan untuk kembali karena melupakan sesuatu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Sorin memotret teman-temannya itu sebagai kenang-kenangan. Setelah menyusuri hutan, akhirnya mereka tiba di lokasi terdekat dengan terowongan. Namun tidak ada satupun ledakan yang mereka dengar, walaupun sudah menunggunya cukup lama. Hingga suatu ketika mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup dalam dan muat untuk mereka masuki bersama. Setibanya di dasar gua, mereka terkejut ketika melihat sebuah benda yang nampak bercahaya dari dalam air. Mereka semakin penasaran dan bertanya-tanya, benda apa itu sebenarnya? Dengan sukarela, Sungmin menyelam ke dalam air dan mengambilnya. Setibanya di luar, cahaya benda itu pun redup ketika mereka membawanya ke permukaan. Salah satu di antara mereka yang bernama Taisik berkata bahwa itu adalah telur monster yang bisa melahap waktu. Dia mengetahui cerita itu dari mendiang kakeknya
yang bercerita kepadanya bahwa akan ada gua yang muncul setiap bulan purnama dan mereka datang di waktu yang bertepatan. Dalam kisahnya, sang kakek bercerita siapapun yang masuk ke dalam gua itu akan kehilangan waktu. Anak kecil akan berubah menjadi dewasa dan orang dewasa akan berubah menjadi tua. Di tengah-tengah perdebatan, Surin kembali ke dalam gua untuk mengambil jepit rambut peninggalan ibunya yang tertinggal di dalam gua tersebut. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan mengguncang dan hampir meruntuhkan gua. Sesampainya di permukaan, teman-teman Surin menghilang dan hanya menyisakan pecahan benda misterius itu. Surin yang tidak ingat jalan pulang tersesat. Dia bersembunyi di balik batu sambil menahan rasa takutnya di tengah gelapnya malam. Tidak lama dari itu, orang tua dari anak-anak yang menghilang mendatangi tempat konstruksi. Mereka berbicara dengan penanggung jawab di sana yang secara kebetulan adalah orang tua dari Surin. Lalu mereka mempertanyakan nasib dari anak-anak yang hilang. Setelah berusaha menjelaskan keadaan, ayah tiri Surin pun kaget ketika mengetahui salah satu dari korbannya adalah putrinya sendiri. Di keesokan harinya, polisi beserta tim ekspedisi mencari keberadaan anak-anak. Sayangnya mereka hanya menemukan Surin yang sudah tidak sadarkan diri. Walaupun hubungan mereka tidak baik, tetapi ayah Surin tetap mengkhawatirkannya. Setelah kondisi pulih, Surin berusaha menjelaskan semua kejadian yang dia alami di hadapan detektif dan ayahnya. Tentu saja penjelasan itu sangat sulit diterima oleh akal manusia, dan tidak ada satupun di antara mereka yang percaya dengan perkataannya. Setelah itu, Surin diberi kesempatan untuk membuktikan keberadaan gua dan pecahan benda misterius itu. Namun sayangnya dia lupa di mana tempat itu berada. Lalu para orang tua mengira Surin mengarang cerita. Mereka marah dan mengungkit latar belakang Surin yang dianggap aneh di sekolahnya. Di tengah-tengah perdebatan orang tua, mereka mendapat informasi bahwa salah satu di antara korban ditemukan tidak bernyawa. Dia adalah Jae-wook, teman Sung-min yang ditemukan terkubur di tengah lapang. Anehnya, tidak ditemukan luka apapun dan dinyatakan meninggal karena penyakitnya. Surin kembali di kehidupannya yang sepi. Kehilangan Sung-min membuatnya sangat terpukul, mengingat hanya dialah satu-satunya teman yang Surin miliki. Di suatu hari, pakaian Tae-sik dan Jae-wook ditemukan terlipat rapih di depan rumah mereka. Detektif menjelaskan bahwa dia akan menganalisa setiap rekaman CCTV untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu, Surin memeriksa keadaan gudang. Setelah Surin mendengar sesuatu, tidak lama dari itu Surin mengejar seseorang yang berlari ke arah hutan, mengira itu adalah Sung-min yang telah kembali. Ketika kaki Surin terluka, seorang pria memanggilnya dari kejauhan. Dia adalah Sung-min yang sudah berubah menjadi dewasa. Sung-min menatap Surin dengan tak kuasa sambil air matanya mengalir. Surin yang tak mengenalinya berteriak dan berusaha untuk melarikan diri. Sung-min terpaksa menahannya saat dia akan memberikan sebuah buku. Surin yang panik terpaksa menggigit tangan Sung-min dan berlari saat buku itu terjatuh. Sung-min mengejar, namun sayangnya dia tidak sempat karena ayah Surin datang dari kejauhan. Dengan panik dia berkata bahwa diikuti seorang pria yang mencurigakan. Polisi mulai melakukan investigasi dan mereka menyimpulkan tragedi hilangnya anak-anak merupakan kasus penculikan. Tidak lama dari itu, polisi menemukan buku catatan yang sebelumnya ingin diberikan Sung-min. Surin yang mengetahui itu terkejut ketika melihat buku itu ditulis menggunakan huruf yang dia buat. Dengan kaget, Surin mengambilnya dan mulai membaca buku tersebut. Ternyata, buku itu berisi penjelasan Sung-min tentang apa yang terjadi kepada dia dan teman-temannya. Saat itu, ketika Surin kembali ke dalam gua, Sung-min dan teman-temannya memecahkan benda misterius itu. Namun tidak ada apa-apa selain gelombang kejut yang keluar dari benda aneh tersebut. Lalu, Sung-min masuk ke dalam gua untuk mengajak Surin kembali. Namun anehnya, semua objek yang ada termasuk Surin diam tak bergerak. Ketika Sung-min keluar, dia dan teman-temannya baru menyadari bahwa waktu di dunia ini telah berhenti.
Awalnya, mereka mengira semua ini menyenangkan, di mana semua pulau terasa hanya milik mereka saja. Waktu yang terhenti membuat hukum gravitasi tidak berlaku. Manusia, hewan, dan objek lainnya akan melayang bila digerakkan. Walaupun terlihat bebas, namun pada akhirnya mereka pun mengerti bahwa banyak sekali hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa bercermin, mereka pun tidak bisa membedakan hari, bahkan mereka tidak bisa pergi dari pulau ini. Hari demi hari mereka lalui bersama, tinggal di dalam mall yang megah dan tidak perlu mengkhawatirkan makanan. Namun penyakit asma yang derita Jae-wook tidak bisa dihindari. Inhaler tidak bisa menghembuskan molekul obat untuk dia. Jae-wook terus bertahan dengan kondisinya yang semakin parah, hingga suatu saat Sung-min dan Tae-sik menemukannya dengan kondisi tak bernyawa. Mereka menyesal karena terlambat menyadarinya. Sejak saat itulah Jae-wook dikuburkan di tengah lapangan bermain. Menyadari bahwa pria tersebut adalah Sung-min, Surin bergegas menemui ayahnya dan mengakui bahwa panggilan itu hanyalah kebohongan belaka. Pernyataan itu semakin membuat citranya bahwa dia memang gadis yang aneh. Namun bagaimana lagi, itu adalah satu-satunya cara guna menyelamatkan Sung-min dari para kejaran para polisi. Lalu Surin melanjutkan lagi bacaannya, di mana Sung-min dan Tae-sik telah melewati kehidupannya dari hari ke hari sampai dari tahun ke tahun. Agar mereka tidak melewatkan waktu dengan sia-sia, mereka belajar mandiri, mengumpulkan uang, dan menghitung hari dari setiap mereka terbangun dari tidurnya. Dalam perhitungan, tidak lama lagi mereka akan genap berusia 20 tahun. Itu artinya mereka akan dinyatakan dewasa, dan seperti apa yang diceritakan kakek Tae-sik, mereka akan segera kembali. Untuk hal itu, mereka mempersiapkan beberapa perlengkapan dan tinggal di rumah hutan di mana Sung-min dan Surin selalu bermain bersama. Namun penantian mereka semakin tidak menentu, karena waktu tak kunjung berjalan. Mereka semakin bertanya-tanya, konsep dewasa seperti apa yang membuat mereka bisa kembali. Mereka berdua semakin tertekan dan hampir gila menghadapi kenyataan ini. Satu hal yang harus mereka pertahankan adalah keinginan untuk hidup dan selalu berpikiran positif. Akan tetapi, harapan dan kenyataan yang tidak sejalan membuat Tae-sik menyerah dan dia menghilang tiba-tiba. Sung-min menjelajahi seluruh pulau untuk mencarinya. Walaupun tidak membuahkan hasil, namun Sung-min menyadari satu perubahan yang berarti, di mana bulan perlahan mulai menampakkan dirinya. Tae-sik meninggalkan pakaian lamanya sebelum dia menjatuhkan diri. Setelah lama mencari, Sung-min akhirnya menemukan Tae-sik yang telah mengakhiri hidupnya di sebuah tebing. Sung-min pun merasa semuanya telah berakhir, dan Sung-min pun berencana untuk mengakhiri hidupnya juga. Namun ketika dia melompatkan dirinya ke dalam air, waktu tiba-tiba berjalan. Sementara Tae-sik terus tenggelam ke dasar laut. Sementara Sung-min tersadar di pesisir pantai. Sung-min terkejut bukan main. Tapi karena terlalu lama hidup dalam kesunyian, dia jadi sangat sensitif terhadap suara. Setelah membaca kisah itu, Surin kembali ke dalam hutan untuk mencari Sung-min di rumah terbengkalai. Setibanya di sana, dia menemukan Sung-min yang sedang duduk dalam ketakutan. Surin mendekatinya, lalu dia menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan Sung-min. Akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan satu-satunya orang yang dia sukai selama ini. Sejak saat itu, Surin selalu menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Sung-min, membawakannya makanan, dan membantunya untuk merapikan penampilan. Agar bisa hidup normal, Sung-min harus meyakinkan ibu asuhnya bahwa dia adalah Sung-min yang telah tumbuh dewasa. Lalu Surin membantunya berlatih mencoba untuk meyakinkan teman-temannya bahwa Sung-min masih hidup dan sudah tumbuh dewasa. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Teman Sung-min tidak percaya dengan apa yang telah Surin jelaskan. Begitu juga dengan orang tua asuh yang juga tidak percaya kepada Sung-min. Tentu saja bagi mereka Sung-min belum lama menghilang.
Kehadiran pria asing yang mengaku dirinya Sungmin membuat mereka sulit percaya kepadanya. Suatu ketika, ayah Surin mendapatkan keluhan bahwa putrinya telah menyebarkan kebohongan tentang kembalinya Sungmin. Hal itu membuat ayahnya merasa jengkel dan mengurung Surin di dalam kamarnya. Tidak lama dari itu, Surin menangis ketika Sungmin datang dan menjemputnya. Surin merasa kecewa bahwa tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Ketika mereka memikirkan cara lain, Surin teringat bahwa saat dia kembali ke dalam gua, pantulan cahaya dari dasar air muncul kembali. Surin berencana mengambil benda itu dan memecahkannya di hadapan semua orang agar mereka bisa percaya kepadanya. Sungmin yang tahu betul betapa tersisanya menolak. Dia memilih lebih baik mengasingkan dirinya daripada harus melibatkan banyak orang. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi dari pulau itu dan memulai hidup baru. Di saat yang bersamaan, ayah Surin tidak sengaja melihat foto Sungmin ketika memeriksa ponsel putrinya. Setibanya di rumah, dia kaget setelah melihat jejak kaki pria dan putrinya yang tidak ada di rumah. Lalu ayah Surin menyimpulkan bahwa itu adalah kasus penculikan. Ketika Sungmin mempersiapkan keperluannya di rumah hutan, ayah Surin muncul dan menghadangnya. Mereka bertengkar dan Sungmin terpaksa melumpuhkannya karena ayah Surin tidak mau mendengarkan penjelasannya. Keesokan harinya, rumah hutan itu diperiksa polisi. Setelah ayah Surin menceritakan apa yang terjadi, sementara itu Surin dan Sungmin berada di pelabuhan untuk membeli tiket kapal. Namun sayangnya mereka harus mempunyai KTP untuk membeli tiket itu. Di saat yang sama, berita hilangnya Surin mulai menyebar di televisi. Kejadian itu diklaim sebagai kasus penculikan yang dilakukan pria misterius yang dimana itu adalah Sungmin. Mereka berdua berusaha melarikan diri, namun sayangnya polisi yang melakukan pemeriksaan mengetahuinya dan mulai mengejar mereka. Setelah berusaha kabur, Surin terpaksa menyerahkan diri dan membiarkan Sungmin pergi. Setibanya di kantor polisi, detektif berusaha meyakinkan Surin bahwa Sungmin adalah pria jahat yang berusaha untuk dekat dengannya. Tentu saja dia kesal karena Surin mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ketika mendapat kesempatan, Surin melarikan diri dan bergegas menuju gua untuk mengambil benda misterius itu. Dia berencana menghentikan waktu agar bisa menjadi dewasa dan mengakui Sungmin di hadapan orang-orang. Sungmin yang mengetahui itu muncul dan mengambil benda misterius itu. Dia tidak mau Surin menjalani hidup yang sulit karena terjebak di dunia tanpa waktu tidak semudah yang dia bayangkan. Tidak lama dari itu, polisi yang mencari mulai mengetahui keberadaan mereka. Ketika Surin berusaha meyakinkan para polisi, satu di antara mereka tiba-tiba muncul berusaha menangkap Sungmin. Kejadian itu membuat Surin terjatuh dan dengan cepat detektif meraih tangan Surin. Mereka berdua menggantung di atas tebing. Sungmin yang ikut terjatuh masih bertahan. Dia berusaha menyelamatkan Surin, namun sayangnya detektif tidak kuat menahannya dan akhirnya mereka berdua terjatuh. Setelah menghentikan waktu, Sungmin menolong mereka dan meninggalkannya di tepi pantai. Sejak saat itu, media menyoroti Surin sebagai gadis yang membantu tersangka penculikan melarikan diri. Hidupnya menjadi tidak tenang karena selalu mendapatkan teror dari warga. Walaupun detektif mulai percaya kepada Surin, namun fakta itu tidak akan merubah keadaan karena sulit sekali membuat orang percaya tanpa mengalami kejadian itu. Oleh karena itulah detektif menyarankan Surin untuk berkata di hadapan media bahwa Surin dipaksa oleh pelaku untuk membantunya melarikan diri. Karena dengan begitu, Surin akan terbebas dari ancaman warga dan bisa menjalani hidupnya dengan normal. Demi kebaikan Surin, psikolog mewawancarainya sebagai bentuk pemahaman terhadap pola pikir psikis anak. Setelah menceritakan semua yang terjadi, psikolog meminta izin kepada Surin untuk menulis ulang kisahnya itu di dalam sebuah buku. Setelah lulus dari sekolah, Surin memutuskan untuk melanjutkan studinya di sekolah asrama. Hubungannya dengan sang ayah juga mulai membaik.
Dan film ini diakhiri dengan Sungmin yang sudah berubah menjadi tua.